Oke. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai tugas video kami yang berjudul Analisis Implementasi Pengukuran Suhu Tubuh Manusia dalam Pandemi COVID-19 di Indonesia, yang disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan dengan NIM 068 Elisa Triputa Simbolon, dengan NIM 073 Jenny, dengan NIM 070 Jessica Artadi Gultom, dengan NIM 039 Vicky Epriyadi, dengan NIM 064 Jonathan Basaribu, dan yang terakhir dengan NIM 085 Jamil Aliansyah Gentar. Selanjutnya, pengertian. Pandemi COVID-19 menyerang Indonesia dan hampir seluruh dunia. Kasus penyebaran virus corona di Indonesia terus menunjukkan adanya peningkatan. Langkah pencegahan penularan virus corona salah satunya adalah pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh banyak ditemui di berbagai tempat, antara lain kantor, stasiun, bandara, kafe, mal, sekolah, atau kampus. Juga menerapkan cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Suhu tubuh normal berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Dan bila melebihi 38,5 derajat Celcius, maka ada indikasi terinfeksi COVID-19. Pengukuran suhu telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satu cara terbaru memantau suhu adalah dengan menggunakan sensor inframerah. Dengan menggunakan sensor ini, pengguna dapat memantau suhu dari sebuah objek dari jarak jauh. Penelitian terdahulu terkait pengukuran suhu tubuh manusia telah dilakukan, antara lain perancangan dan realisasi alat pengukur suhu tubuh digital skala Celcius dengan keluaran suara. Alat ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam pengukuran suhu tubuh, terutama suhu tubuh manusia yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan atau tunanetra. Pengukuran terhadap suhu tubuh manusia dengan menggunakan termometer tubuh tanpa kontak fisik. Rancangan bangun alat pengukur suhu tubuh yang memiliki alarm pengingat jika suhu tubuh berada di atas angka 37,30 derajat Celcius. Namun dari sekian banyak rancang bangun alat yang menggunakan sensor suhu di atas, hasil ukur sensor suhu terkadang memiliki perbedaan yang sangat signifikan, meskipun untuk mengukur suhu tubuh manusia hampir yang sama. Efektivitas hasil ukur berkaitan penggunaan sensor suhu menjadi topik yang menarik untuk dilakukan analisis lebih jauh. Jadi sensor suhu menjadi penentu akurasi output pengukur suhu yang dihasilkan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada sampel data. Pada kali ini kita membahas tentang perbandingan nilai ukur sensor suhu tubuh manusia pada alat ukur suhu berbasis microcontroller terhadap variasi jenis sensor suhu yang digunakan, yaitu sensor suhu LM35, sensor suhu infrared MLX90614, dan sensor suhu DS18B20. Penelitian ini dilakukan analisa perbandingan nilai hasil pengukuran yang dihasilkan dari variasi jenis sensor suhu yang digunakan, dan akan ditetapkan mana yang lebih akurat dan efisien dalam hasil pengukuran suhu tubuh manusia. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian melalui hasil pengukuran pada alat ukur suhu berbasis microcontroller. Blok diagram adalah suatu bagian dari prinsip dan kinerja suatu sistem dalam membuat suatu perancangan alat. Cara kerja keseluruhan sebuah alat yang akan dibuat terletak pada blok diagram sistem. Berikut ini merupakan gambar blok diagram dari sistem kerja pengukuran sensor tubuh manusia berbasis microcontroller. Bisa kita lihat pada gambar di atas, yaitu ada tubuh manusia, sensor suhu plus analog to digital, sensor suhu 2 plus analog to digital, yang terakhir sensor suhu plus analog to digital. Lalu ke microcontroller.
Lalu lanjut ke LCD 2x16 display. Berdasarkan blok diagram pada gambar di atas, bagian sensor suhu sebagai inputan pendeteksi suhu tubuh manusia yang akan diukur. Bagian mikrokontroler sebagai unit pemroses dan pengendalian seluruh sistem alat. Bagian LCD sebagai penampil hasil pengukuran. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Jenny. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu ada flowchart. Flowchart adalah alur kerja dari suatu proses terhadap sistem yang telah dibuat agar dapat dengan mudah untuk dipahami dan dijelaskan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program berikut merupakan flowchart sistem kerja pengukuran sensor tubuh manusia. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang gambar di samping yaitu ada mulai dari start, selanjutnya menuju ke instalasi sensor suhu atau dan LCD, selanjutnya ke sensor mendeteksi suhu objek, dan selanjutnya yaitu olah data digital menjadi ukuran suhu, lalu menuju ke LCD atau hasilnya, yaitu setelah itu akan kembali lagi ke instalasi sensor suhu. Untuk mengukuran suatu alat diperlukan sebuah metode perhitungan untuk mengetahuinya. Setelah diperoleh data dari hasil pengukuran suhu objek oleh sensor suhu, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk dilakukan perhitungan analisis nilai presentasi persen. Keberhasilan dan nilai presentasi kesalahan atau error yaitu Valeri, 2015 sebagai berikut. Presentasi rata-rata hasil pengukuran sensor suhu sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dibagi 3X 3 dikali 100%. Variabel S1, S2, dan S3 adalah hasil ukur sensor suhu LM3, sensor suhu infrared MLX 90614 dan sensor suhu DS18B20. Pengujian sistem pengukuran suhu tubuh manusia dilakukan dengan cara menggunakan sensor suhu LM35, sensor suhu infrared MLX 90614 dan sensor suhu DS18B20. Suhu tubuh manusia dideteksi oleh sensor suhu menjadi tegangan bagian analog to digital ADC untuk mengubah tegangan menjadi data digital. Mikrokontroler mengolah data digital menjadi ukuran suhu. Hasil ukur suhu ditampilkan di liquid crystal displayer atau LCD. Hasil pengujian ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut. Pengujian sistem pengukuran suhu tubuh manusia menggunakan sensor suhu LM35 dan hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel ini. Di sini adalah hasil pengukuran sensor suhu M3 dengan jarak 0,00 cm. Berdasarkan pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa persentase selisih rata-rata hasil ukur alat simpangan terhadap termometer standar mencapai kurang lebih 0,49%. Pengujian sistem pengukuran suhu tubuh manusia menggunakan sensor suhu infrared MLX 90614 dan hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel 2. Ini adalah tabel di mana hasil ukuran menggunakan sensor suhu infrared MLX 9061 dengan jarak 2 cm. Berdasarkan pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa persentase selisih
nilai rata-rata hasil ukur alat simpangan terhadap termometer standar mencapai kurang lebih 0,64%. Pengujian sistem pengukuran tubuh manusia menggunakan sensor suhu DS18B20 dan hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel di bawah itu. Berdasarkan data tabel 3, dapat disimpulkan bahwa persentase selisih hasil ukur atau simpangan terhadap nilai sentimen mencapai kurang lebih 1,18%. Berdasarkan tabel 1, 2, dan 3, perbedaan antara hasil ukur sensor suhu dapat disimpulkan seperti tabel nomor 4. Pada sensor suhu LM35, rata-rata termometer mencapai 32 derajat Celcius. Selanjutnya, rata-rata hasil ukurnya mencapai 32,17, rata-rata selisih 0,17 derajat Celcius, dan rata-rata persentase selisih yaitu 0,49. Selanjutnya, sensor suhu LMX 90614, yaitu rata-ratanya termometer standar 35,50 derajat Celcius. Rata-rata hasil ukurnya yaitu 35,55 derajat Celcius. Rata-rata selisihnya 0,23 derajat Celcius. Yaitu selanjutnya itu rata-rata persentase selisih yaitu 0,64 derajat Celcius. Ada lagi yaitu yang terakhir yaitu sensor suhu DS18B20. Rata-rata termometer standar 37,00 derajat Celcius, rata-rata hasil ukur 36,86 derajat Celcius, rata-rata selisih 0,44 derajat Celcius, dan rata-rata persentase selisih yaitu 1,18 derajat Celcius. Berdasarkan data pada tabel 4, disimpulkan bahwa persentase selisih hasil ukur sensor suhu untuk mengukur suhu badan manusia dapat menghasilkan hasil ukur yang mendeteksi hasil ukur termometer. Dari analisis data tersebut, maka kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Sensor LM35 lebih efisien dan akurat bila digunakan dengan cara ditempelkan pada dahi maupun setiap tubuh manusia. Yang kedua, sensor LMX 90614 lebih efisien dan akurat bila digunakan dengan jarak 2 cm diarahkan pada muka maupun tangan tubuh manusia. Ini adalah referensi dari data-data tersebut. Saya kembalikan lagi kepada moderator yaitu Jessica. Ya, sekian dari video kami. Sebelum kami menutupnya, kami ingin menjelaskan yang pertama mengenai tugas video yang kami lakukan, yaitu dilakukan oleh anggota kami dengan NIM 073 oleh Jenny dan 070 oleh Jessica Artatultum. Yang kedua mengenai tugas artikel populernya dikerjakan oleh teman kami dengan NIM 068 Elisa Triputa Simpulun. Dan yang terakhir ada tugas artikel ilmiah yang dikerjakan oleh 3 teman kami. Yang pertama ada NIM 039 oleh Vicky Epriyadi. Yang kedua ada NIM 064 Jonathan Pasaribu. Dan yang ketiga dengan NIM 085 Jamil Aliansyah Gentar. Demikian video kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan yang telah kami sampaikan, kami kiranya mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 8, kami ucapkan terima kasih.